Kalau presidensial club menurut saya tidak perlu dilembagakan. Oh, tidak perlu. Cukup menjadi forum informal saja. Jadi mengundang oposisi untuk mendengar, itu kan sikap yang baik lah dari presiden. Dan saya kira niat baik Pak Prabowo perlu diapresiasi karena bagaimana semangat dari presidensial club sebetulnya substansinya kan bagaimana rekonsiliasi di tingkat elit. Ngompol. Hai guys, balik lagi nih di Ngompol, ngobrol politik bareng gue Debbie Wage dan Mas Farhan Yusak Farhan. Sampai terbalik Mas. Ya, saking semangatnya. Saking semangatnya. Soalnya yang saya mau dibahas juga lagi hot-hotnya nih. Kita mau bahas soal presidential club atau presiden club ya yang Saya kira terinspirasi. soal presidensial threshold. Oh enggak. Itu udah lewat. Kalau itu selalu dipatahkan terus oleh MK kan? Iya, itu tadi patah walaupun Effendi Ghazali itu aku lihat di Deddy Corbuzier tetap ngotot ya mau mau 0% gitu. Tapi kita nggak mau ngomongin itu, kita mau ngomong tentang presiden club ini, di mana mantan-mantan presiden mau dikumpulkan supaya mungkin supaya akur ya Mas, karena kan yang ada yang nggak akur nih. Ya, itu ide bagus sebetulnya kan? Ide bagusnya gimana Mas? Ya, gini, kalau masyarakat, coba bayangkan kalau masyarakat ini melihat, katakanlah satu meja duduk bersama, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Mega, Pak SBY, ya, ini bisa duduk satu meja saja, nggak usah lama-lama lah, sekedar makan bersama aja. Saya kira masyarakat akan senang kok. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Prabowo ya berinisiatif untuk membentuk presidensial club, saya kira itu bagus dalam rangka menjaga stabilitas politik, meskipun kita tahu kan Bu Mega, Pak SBY, kemudian Pak Prabowo, Pak Jokowi ini kan merepresentasikan kekuatan politik yang berbeda-beda juga kan. Tapi mereka juga bisa duduk bersama dalam rangka turut membahas dan memberikan solusi terhadap problem kebangsaan kita. Nah, kalau sekarang misalnya apakah presidensial club tidak atau hampir mirip dengan One Team Press yang ada ya, kalau Dewan Pertimbangan Presiden kan saya kira berkedudukan atau bertanggung jawab pada presiden langsung ya. Kalau presidensial club menurut saya tidak perlu dilembagakan. Oh, tidak perlu. Cukup menjadi forum informal saja. Jadi tidak perlu kayak DPA seperti usulnya Bambang Susatyo, nggak usah ya? Nggak perlu, karena kalau diformalkan ya satu kan berisiko membebani keuangan negara. Kemudian yang kedua juga menjadi tidak efisien dan efektif. Cukup menjadi forum informal saja. Kalau perlu setiap minggu mereka bisa duduk bersama kan bagus lah. Gitu. 2 hari sekali kata Pak Prabowo. Ya. Apa nggak keseringan ya? 2 hari. Ya kalau 2 hari sekali mungkin waktunya yang susah kan. Jadi kalau seminggu sekali masih memungkinkan kan, kira-kira begitu. Nah tapi Mas, kalau sisi buruknya nih, apakah ini nggak semakin menyuburkan oligarki ya? Udah nanti koalisinya gemuk, kalau Bu Mega juga mau masuk sini, udah ada di sininya koalisi gemuk, DPR-nya dikuasai, terus petinggi-petinggi bikin presiden club ini. Apakah makin subur ini oligarkinya langsung jalan tol semua kebijakan Pak Prabowo? Ya kalau presidensial club dibentuk kan tidak mesti, katakanlah misalnya partainya Bu Mega, PDIP ini harus bergabung di koalisinya pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tidak mesti. Menjadi oposisi kan tidak ada salahnya juga kalau untuk duduk bersama juga kan. Jadi mengundang oposisi untuk mendengar, itu kan sikap yang baik lah dari presiden. Dan saya kira niat baik Pak Prabowo perlu diapresiasi karena bagaimana semangat dari presidensial club sebetulnya substansinya kan bagaimana rekonsiliasi di tingkat elit. Dan dulu di era 50-an ketika perdebatan yang sangat kencang di konstituante ya, ketika Aidit misalnya tokoh PKI berdebat dengan Nasir tokoh Masumi, berdebat habis-habisan penuh emosi di forum ya, di luar mereka duduk bareng kok ngopi-ngopi kan, selesai di forum saja, di luar mereka teman akrab kan. Nah, kita rindu bahwa elit-elit politik ini meskipun Pilpres kemarin juga sudah bertarung habis-habisan ya usai Pilpres ya sudahlah.
rujuk lagi kan, kira-kira begitulah semangat yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, karena kita melihat kan memang khususnya ya antara Pak Jokowi dengan Bu Mega sejauh ini kan memang hubungannya kurang harmonis, kurang baik ya. Dan terakhir kan Pak Jokowi sudah dinyatakan bukan kader PDIP lagi. Jadi memang hubungan itu terus memburuk. Nah, bagaimana supaya tidak buruk ya harus ketemu dulu kan. Kalau nggak ketemu ya bagaimana mau baik lagi kan, kira-kira begitulah. Jadi semakin sering ketemu ya saya kira nanti akan bisa cair dengan sendirinya kan gitu. Jadi ini hanya silaturahmi ya, Ya, silaturahmi. bukan membangun kekuatan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Pak Prabowo. Tidak sampai ke sana, karena bagaimanapun pengalaman Pak SBY menjadi presiden 10 tahun, kemudian Bu Mega juga, Pak Jokowi juga, kan mereka tahu persis ya, baik secara mikro maupun makro terhadap tantangan bangsa ini ke depan. Nah, sumbangsih pemikiran mereka ini yang perlu didengar, perlu diserap oleh Pak Prabowo kan. Jadi tugas Pak Prabowo ke depannya bagaimana meramu kan, meracik berbagai pikiran-pikiran jernih dari para mantan presiden itu untuk kemudian dikembangkan lagi, direkonstruksi lagi menjadi ide-ide yang lebih fresh ke depan terkait dengan tantangan kita kan. Ini saya baca di BBC memang Presiden klub ini sudah ada di US dan dianggapnya memang tidak efektif juga di sana ya. Ya, kita tidak bisa bicara efektif atau tidak karena kita tidak bisa kecuali itu dibentuk secara formal ya. Ya kalau informal kan memang kita nggak bisa ngukur efektif atau tidaknya, tapi paling tidak ya ketika mereka bisa duduk bareng ya, duduk bersama, diskusi bersama, ya dari situ kan nanti berkembang kan. Dan masyarakat rindu soal itu gitu loh. Jadi ya sudahlah, Indonesia bangsa kita ini kan memang plural, majemuk. Tapi dengan catatan PDIP-nya tidak masuk koalisi ya, masuk presiden klub tapi tidak masuk koalisi. Nggak masalah menurut saya, tanpa harus menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tetap presidensial club bisa dibentuk kan. Kan oposisi tidak mesti harus menjaga jarak, nggak mau ketemu kan nggak mesti harus begitu juga. Berarti kan. Kalau banyak pengamat mempermasalahkan check and balance, oligarki atau geng elit para sultan yang terjadi jika presiden klub ini terbentuk, itu sebenarnya tidak bisa begitu saja dikatakan jika yang koalisinya ini tidak masuk juga PDIP gitu ya. Karena hal oligarki dan check and balance yang tidak baik ini terjadi jika PDIP justru masuk koalisi, begitu kira-kira ya Mas Ishak? Iya, kalau presidensial club ini dihubungkan dengan kekhawatiran lahirnya oligark ya, gabungan dari kekuatan-kekuatan yang akan mendesain keuntungan-keuntungan material tertentu dari pengelolaan SDA negara kita. Saya tidak melihat ke sana ya, tapi jelas presidensial club adalah forum informal antar presiden dengan para mantan presiden yang tujuan utamanya adalah bagaimana menghadirkan suasana kebersamaan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun bangsa ini ke depan kan. Meskipun mereka berbeda dari sisi pandangan politik. Nah, tentu ini tidak terlalu ada kaitannya dengan apakah semua harus masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, tidak harus. PDIP bisa saja mengambil oposisi tapi ikut dalam presidensial club, karena bagaimanapun kan Bu Mega pernah punya pengalaman memimpin bangsa ini ke depan dan pengalamannya sangat panjang kan, dan perlu didengar juga oleh Pak Prabowo kan gitu. Tapi ini kan kalau ngumpulnya mungkin bisa seminggu atau 2 hari sekali, tapi ini ngumpulnya di istana atau di mana Mas? Ya bisa bergilir bagusnya kan. Apa di rumah masing-masing? Ya, bagusnya bergilir kan. Sekali di istana, kemudian besok di rumahnya Bu Mega, kemudian geser lagi Pak SBY, terus rutin begitu loh. Jadi di rumah presiden masing-masing. Ya karena gitu. informal tadi, kalau di istana kan kesannya terlalu formal, terlalu formal kan. Berarti pada saat ngumpul itu Pak Prabowo juga ada gitu sebagai harus presiden. ada dong, tapi karena suasananya lebih informal. Lebih informal gitu. Kira-kira apa nih Mas yang harus diwaspadai supaya tujuan yang presiden klub untuk menjalin silaturahmi yang lebih baik, kedamaian dan mungkin kemajuan bangsa ini
itu lebih terjaga dan terjadi ketimbang yang terjadi nanti adalah oligarki dan yang ditakutkan oleh beberapa pengamat ini. Apa yang Ya. harus rambu-rambu yang harus dijaga? Pertama tentu kan presidensial club juga berkepentingan untuk menjaga stabilitas politik ya, supaya politik tetap stabil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian nasional juga. Nah, apa yang perlu dibahas ya, saya kira banyak sekali PR kita ke depan itu, tantangannya sangat kompleks sekali kan, apalagi kalau kita bicara perkembangan teknologi yang terus transformatif ya. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau Pak Presiden Prabowo ya terpilih ini berinisiatif untuk membentuk presidensial club. Nah, sekali lagi soal kekhawatiran lahirnya oligarki, kita tidak terlalu melihat ke arah sana ya, karena ini bukan arena kompetisi, ini adalah arena informal yang substansinya adalah bagaimana menghadirkan suasana kebersamaan tadi. Kira-kira kalau Pak SBY dan Pak Jokowi kan sudah menanggapi dengan baik ya, mau lah kira-kira ikut presiden klub ini. Kalau Megawati kan belum memberikan jawaban. Kira-kira mau nggak ini Bu Mega? Ya memang harus dirayu. Inilah tugasnya Pak Prabowo ke depan. Bagaimana merayu Bu Mega supaya mau lah, kira-kira begitu kan. Gitu ya. Berarti Mas Ishak berharapnya Bu Mega mau gitu ya? Iya, karena banyak sisi manfaatnya lah gitu. Banyak sisi manfaatnya gitu daripada dia ditakutkan gitu ya. Oke guys, gimana menurut kalian presiden klub ini? Bagus apa enggak? Apa ke arah oligarki atau justru mempererat silaturahmi dan ketahanan dan kemajuan bangsa kita? Kalian komen ya guys. Kita sampai sini dulu. Makasih banyak. Saya Dewi Wage dan Mas Ishak pamit. Bye-bye.